Kita ke informasi selanjutnya. Siapa yang tak kenal Menteng? Menteng. Ya, Menteng ini terkenal ya dengan sebutan kawasan elit yang terletak strategis di pusat ibu kota. Betul, kawasannya berciri khas bangunan kolonial Belanda yang memiliki sejarah yang panjang dan menarik hingga sekarang menjadi tempat tinggal para pejabat tinggi negara. Berikut liputannya dalam segmen Sudut Kota. Kalau lihat saya lagi main-main ikan di kawasan Menteng kayak gini, pasti udah ketebak kalau sekarang saya sedang berada di Pasar Ikan Hias Jalan Sumeneb. Nah, ngomong-ngomong tentang kawasan Menteng yang terletak strategis di lokasi bergengsi ibu kota nih katanya, memang sudah terkenal sejak dulu ini merupakan kawasan elit bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam Sudut Kota kali ini saya mau mengajak Anda untuk menyusuri sejarah dan cerita-cerita tentang kawasan Menteng, mulai dari cerita kawasan elit hingga sisi kelam kawasan Mentengnya. Ya, berdiri sejak tahun 1970, Pasar Ikan Hias Sumeneb merupakan salah satu lokasi berbelanja ikan hias di ibu kota. Beragam jenis ikan hias dijajakan di sini. Tidak hanya itu, di pasar ikan ini juga dijual aneka perabot pemeliharaan ikan hias, mulai dari batu karang, pakan ikan, akuarium, hingga mesin filter oksigen untuk akuarium. Berbicara tentang Menteng, kawasan ini ternyata menyimpan banyak cerita di masa lalu. Bermula pada tahun 1910 dicanangkan sebagai taman kota pertama di Batavia pada zaman kolonial Belanda. Kawasan ini menyediakan rumah bagi golongan atas. Seiring waktu, kawasan ini menjadi tempat tinggal para tokoh penting Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Odi Satrio Dwi Cahyo menceritakan asal-usul nama kawasan Menteng dan kondisinya saat dahulu dihuni oleh sejumlah hewan buas. Terdapat sebuah sungai kecil ya, Sproutje dalam bahasa Belanda, yang disebut Sungai Menteng. Nah, asumsinya sungai ini dinamai berdasarkan vegetasi atau tumbuhan yang berada di sekitarnya gitu ya, biasanya di bantarannya. Dan tumbuhan itu adalah tumbuhan menteng ya. Keinginan pemerintah kolonial untuk membangun Menteng sebagai suatu wilayah yang seperti kita tahu dan kita rasakan sekarang itu baru terjadi tahun 1910 ya. Odi Satrio menambahkan, bangunan Masjid Cut Mutia dulunya merupakan kantor Biro Arsitek N.V. de Boplo. Oleh lidah pribumi disebut menjadi Boplo. Kantor ini menjadi tempat arsitek Peter Adrian Jacobus Muyen merancang pembangunan kawasan Menteng. Tapi siapa sangka ternyata Menteng mempunyai sisi kelam sendiri, yaitu Taman Lawang yang sejak tahun 1970-an menjadi tempat berkumpulnya kaum waria, bahkan jadi lokasi prostitusi. Momon, pedagang di lokasi ini menuturkan, hingga sekarang ia masih sering menjumpai waria ketika malam hari. Saya dagang mulai tahun 1998 sampai sekarang. Oh ya, sampai sekarang kondisi waria masih ada aja sih kalau malam. Mulai jam 11 sudah pada keluar. Bukan di sini aja, sampai kolong jembatan atau hari juga masih banyak. Namun suasana Taman Lawang di pagi hari hingga sore menjadi taman yang asri untuk beristirahat, bersantai atau berburu makanan. Beberapa pedagang kaki lima menjajakan beragam makanan di sini. Seperti yang sedang saya cicipi, tahu gejrot khas Cirebon ditemani dengan semilir angin di bawah pepohonan rindang. Selain Taman Lawang, kali ini saya mau mengajak Anda ke taman lainnya yang sudah berusia 1 abad, yaitu Taman Menteng yang ternyata memiliki cerita tersendiri. Sejak tahun 1920-an, Taman Menteng jadi sebuah lapangan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Taman modern ini dulunya bernama Lapangan Bios, tempat digelarnya bermacam-macam kegiatan olahraga. Salah satunya yaitu sepak bola. Kemudian pada tahun 2007, Taman Menteng resmi beroperasi sebagai ruang terbuka hijau. Menyediakan 44 sumber resapan air dan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat Jakarta. Kalau saya sih memilih untuk membaca buku yang disediakan di sini. Dari kampus sih kayak online, jadi makanya main aja ke sini mampir. Oh, gitu. Tempat olahraga ada banyak dah buat istirahat. Oh, gitu. Setelah berkeliling taman di kawasan Menteng, perut saya sudah mulai keroncongan. Saya mau menjajal salah satu kuliner yang legendaris, yaitu nasi uduk yang berada di Gondang Gia.
Berjarak 15 menit dengan jalan kaki dari Taman Menteng, saya sudah bisa mencicipi nasi uduk yang sudah berjualan sejak tahun 1993 ini. Ini kita langsung coba dulu. Ini dari wanginya aja nih udah kecium banget nih. Wangi santannya, ini pasti dijamin gurih sih. Wah, bisa dilihat ya ini masih hangat. Oke, kita langsung coba. Ini rasanya benar-benar gurih, santannya kerasa, terus tekstur dari nasinya ini pulen, dia nggak terlalu lengket, jadi pas di mulut dia langsung pecah, enak banget. Kawasan Menteng sudah menjadi saksi bisu perjalanan kawasan bergengsi di Jakarta. Dulu menjadi permukiman elit dari zaman kolonial Belanda, hingga saat ini didiami oleh para pejabat tinggi negara. Namun yang terpenting, taman-taman di Menteng dapat menjadi salah satu paru-paru paling berpengaruh di Jakarta. Rafis Ari Nugraha, Andi Angga Cita Kesuma, Jakarta.